resmikan 166 sekolah rakyat, Prabowo ungkap karakter Banyumas yang lugas, beda dengan orang Solo. Presiden Prabowo Subianto menyinggung latar belakang dirinya sebagai orang Banyumas saat menyampaikan sambutan dalam peresmian 166 sekolah rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin, 12 Januari 2026. Ia mengatakan karakter orang Banyumas berbeda dengan orang Solo yang dikenal lebih halus. Hal itu disampaikan Prabowo ketika menjelaskan gaya bicaranya yang blak-blakan di depan para siswa, guru, dan tamu undangan. Saya ini orang Jawa tapi dari Banyumas, setengah Banyumas setengah Sulawesi. Jadi kalau orang Banyumas itu agak beda dengan orang Solo. Mana ada orang Solo di sini, ujar Prabowo. Ia melanjutkan dengan menggambarkan gaya komunikasi khas Banyumas yang dinilainya lebih tegas dan lugas. Kalau orang Solo itu bicaranya halus ya kan? Kalau Banyumas itu prep-prep. Terus bisa-bisa orang Banyumas itu ya mungkin mirip-mirip Madura lah kira-kira, kata Prabowo. Menurut Prabowo, karakter itu membuatnya terbiasa berbicara apa adanya, termasuk ketika menyampaikan bahwa ia akan memuji hal yang baik dan mengkritik hal yang dianggap tidak benar. Jadi apa adanya. Kalau tidak benar saya bilang tidak benar. Tapi kalau baik saya bilang baik. Kalau hebat saya bilang hebat, ucapnya. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja penting ke wilayah Kalimantan pada hari ini, Senin, 12 Januari 2026. Kunjungan ini mencakup 2 provinsi utama, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, dengan fokus pada pendidikan dan ketahanan energi. Tim saya sudah mengerti, tim saya bekerja keras, kita hadapi, ada bencana kita atasi. Ya kan? Ada kesulitan kita atasi. Terima kasih. Tim saya semuanya, di depan rakyat saya mengatakan saya bangga dengan prestasi tim saya dan saya percaya kita dalam bulan-bulan akan datang kita akan beri terus-menerus bukti hasil prestasi kepada rakyat Indonesia dalam minggu-minggu, bulan-bulan, dan tahun-tahun mendatang. Tentunya saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Saya juga tidak punya tongkat Nabi Sulaiman. Tidak bisa seketika. Tapi insya Allah, setapak demi setapak, kita bekerja dengan cepat. Perjalanan 1000 km dimulai dengan 1 langkah. Dan kita sudah berbuat banyak langkah, saudara-saudara sekalian. Makan bergizi gratis hari ini, kalau tidak salah sudah mencapai 58 juta. 58 juta penerimaan manfaat. 58 juta anak-anak, ibu-ibu hamil dan lansia menerima makan tiap hari. Tiap hari sekolah ya. Tapi kalau yang ibu-ibu hamil 7 hari diberi. 58 juta dalam 1 tahun. Negara mana yang bisa berbuat itu? Negara mana? Dan total sudah kita beri makan tuh kalau tidak salah 3 miliar porsi sudah kita cetak. Saudara-saudara sekalian, ini prestasi. Dan insya Allah paling lambat akhir tahun ini kita akan sampai sasaran kita 82 juta lebih penerima manfaat. Kalau Januari saja sudah 58 juta, saya percaya kita akan capai Desember. Walaupun Kepala BGN mengatakan tidak Pak, kami akan
lebih cepat dari Desember. Oke, jangan dipaksa, teliti, buat yang terbaik. Kita juga akan melihat beroperasinya minimal 25.000 koperasi merah putih. Dari rencana kita 81.000, kita yakin bulan Maret April akan berfungsi beroperasi 25.000 koperasi. Berarti akhir Desember saya berharap akan mencapai minimal 60.000 koperasi merah putih Desember 2026. Artinya ekonomi kita akan bangkit di semua bidang. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Semua unsur yang bekerja keras untuk seluruh rakyat. Terima kasih anak-anakku atas semangatmu. Guru-guru, terima kasih. Kepala sekolah, terima kasih. Saya minta dibina dengan baik. Guru harus selalu memberi contoh. Ya, guru harus memberi contoh. Saya minta para guru selalu memberi yang terbaik, memberi contoh. Tampil di depan murid harus dalam keadaan yang baik, yang tertib, yang rapi, ya. Kalau perlu saya minta juga bantuan TNI dan Polri secara bergilir, mungkin mengirim beberapa perwira untuk bantu, mungkin dikunjungi bergiliran dan dibina, diberi cara berpakaian yang baik, cara pakai dasi yang baik, ya, cara pakai baret yang baik. Saya minta Sekap dan Menseknek bantu, Mensos bantu Menko dilihat lagi, ya kan, yang mungkin kurang apa kita perbaiki, ya kan. Kalau ada baret-baret yang kekecilan diganti yang tidak kekecilan, ya. Jadi saudara-saudara, anak-anak Indonesia yang akan digembleng, dicandra di muka tadi, candra di muka suara rakyat, harus dibina dengan baik. Penampilannya harus baik. Luar biasa tadi yang dari Pasuruan, ya. Hebat sekali itu. Komandannya suruh menghadap saya nanti. Saya kira tidak kalah dengan SMA Taruna Nusantara. Sikapnya itu loh. Balik kanannya itu luar biasa. Saya belum pernah lihat. Enggak tahu saya. Pak Sugiono, kepala lembaga ya? Kok kepala lembaga TN ya? Kok lulusan TN ya? Enggak yakin so balik kananmu sama dengan tapi kamu sudah menteri, saya nggak mau uji kamu. Duduk. Gila ya, luar biasa. Wah, saya ini orang Jawa tapi dari Banyumas, setengah Banyumas, setengah Sulawesi. Jadi kalau orang Banyumas itu agak beda dengan orang Solo. Mana ada orang Solo di sini? Kalau orang Solo itu bicaranya halus, ya kan? Kalau Banyumas itu bisa-bisa orang Banyumas itu ya mungkin mirip-mirip Madura lah kira-kira ya. Atau jadi apa adanya. Kalau tidak benar saya bilang tidak benar. Tapi kalau baik saya bilang baik. Kalau hebat saya bilang hebat. Kalau kagum, walaupun anak kecil, saya kagum tadi. Luar biasa tadi baris berbarisnya. Mungkin kira-kira apa? Kita kasih beasiswa juga anak itu ya.
Kita lihat umurnya berapa. Kita jangan ragu-ragu. Prestasi, hormati. Beri penghargaan, cepat. Salah satu kekurangan bangsa kita adalah pelit memberi penghargaan.